kami melihat bahwa memang kolaborasi antara pemerintahan daerah Kota Malang yang terdiri dari kami, legislatif dan eksekutif itu butuh kemudian kerjasama lintas sektoral. Salah satunya adalah dengan akademisi. Gitu. Karena tugas fungsi kami ini ada 3. Yang pertama itu adalah legislasi, yang kedua itu adalah budgeting, dan yang terakhir itu adalah pengawasan. Inilah yang akan kita kerjakan gitu. 3 fungsi ini betul-betul kita laksanakan dengan baik, karena memang bagaimanapun eksekutor dari kebijakan itu kan pemerintah kota. Betul. Yang kemudian dimotori oleh Bapak Wali Kota. Malam, selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Nyefa Rasya yang hari ini akan berbincang-bincang dengan sesosok yang sangat inspiratif sekali dan sudah cantik sekali duduk bersama di kita hari ini dengan Ibu Amitia Renanggani Siraduhita, selaku Ibu Ketua DPRD Kota Malang periode 2024-2029. Iya. Hari ini bagaimana kabarnya Ibu? Hari ini alhamdulillah. Akhirnya agak lumayan sehatan dikit, betul. Karena kemarin memang ini ya cuacanya kurang oke sih. Tapi benar. Alhamdulillah overall oke. Benar, karena kalau di Kota Malang udah memasuki bulan ember-ember, itu hujan. Biasanya udah mulai hujan ya Ibu ya. Benar, hujan terus. Sekarang udah Senin pagi, yang harusnya kita semangat, biasanya hujan gitu ya Ibu ya. Ada tapi mungkin buat Ibu Mitia sendiri ya, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu, ngalam Ibu. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amitia Renanggani Siraduhita, biasa dipanggil Mia, Ami juga boleh, Mita juga boleh. Saya Ketua DPRD Kota Malang periode tahun 2024-2029 dari fraksi PDI Perjuangan. Baik, keren sekali Bu ya. Tentunya cantik sekali dan menjadi sosok yang inspiratif bagi Kota Malang ya Ibu. Nah mungkin sebelum kita ke topik utama kita, tapi topik utama kita itu kan perkenalan ya Ibu ya. Siap. Jadi hari ini mungkin boleh diceritakan sedikit sebelum jadi Ketua DPRD Kota Malang periode 2024-2029. Sebelumnya ini pernah menjabat sebagai apa atau perjalanan hidupnya seperti apa Ibu? Oh iya, siap. Jadi sebelum saya bekerja di periode yang ini, yang 2024-2029 itu, ini adalah periode kedua saya. Jadi 2019-2024 saya alhamdulillah juga menjadi salah satu anggota DPRD Kota Malang. Ketika itu saya mengawali dengan menjadi anggota Komisi D, ditugaskan oleh partai waktu itu untuk bekerja di Komisi D selama 2,5 tahun pertama menjadi anggota. Selanjutnya 2,5 tahun berikutnya saya diamanahi untuk menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Malang dari fraksi PDI Perjuangan. Nah sebelum itu memang saya sempat merantau ke Jakarta selama 12 tahun, mengikuti perjalanan keluarga untuk ke sana. Kemudian ternyata harus kembali lagi ke Malang untuk bekerja di sini, gitu sih. Baik, berarti aslinya Kota Malang? Saya asli Malang, lahir dan besar di Malang sampai kuliah, lulus tahun 2006 awal, kemudian selanjutnya 2007-2008 saya ke Jakarta. Oke, gitu. Baik, keren sekali Bu ya. Tentunya kita juga pengen tahu soal visi misi utama Ibu ketika hari ini juga sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang periode 2024 sampai dengan 2029 ini seperti apa Ibu? Jadi sebetulnya kalau untuk spesifik visi misi saya nggak punya visi misi yang begitu bagaimana begitu ya. Tapi yang jelas saya ini adalah petugas partai, saya adalah kader partai. Jadi yang saya pedomani adalah visi misi partai yang kemudian saya transformasikan kepada kebijakan politik dan kebijakan anggaran yang ada di DPRD sebagai salah satu tusi saya di sini gitu. Saya yakin teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan pun sama, bagaimana kita melayani masyarakat, mendengarkan suara-suara wong cilik, kemudian bisa mengadvokasi masyarakat yang memang kesulitan atau merasa terpinggirkan dari kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah seperti itu. Kota Malang ini kan juga kotanya kecil Ibu ya, tapi penduduknya padat sekali, tentunya banyak sekali isu-isu yang ada di Kota Malang juga. Nah kalau dari DPRD Kota Malang ini bagaimana cara menanggapi isu-isu tersebut Ibu? Jadi alhamdulillah memang kami ini adalah sebetulnya bagian dari masyarakat ya, bagian dari rakyat juga.
tetapi memang kami mempunyai kesempatan yang lebih untuk bisa menjadi wakil dari mereka, dan tentu saja isu-isu yang berkembang juga kami pun merasakan gitu sebagai salah satu bagian dari masyarakat gitu. Kalau yang kental sekali saya lihat sih sebetulnya dari infrastruktur ya, memang yang saat ini masih menjadi garis bawah bagaimana Kota Malang ini yang semakin padat, semakin banyak peminat, semakin macet gitu kan. Terus juga di beberapa titik itu juga sebetulnya kalau dibilang banjir juga enggak, karena air itu dalam sekian jam akan hilang, mencari jalannya sendiri. Nah, boleh dibilang sih sebenarnya genangan-genangan ya. Genangan-genangan itu semakin lama itu juga semakin tinggi gitu. Dan semakin lama juga surutnya, sehingga mungkin itu yang menjadi garis bawah dari teman-teman gitu. Apalagi mungkin ketika musim hujan seperti ini sebetulnya yang kita khawatirkan itu adalah teman-teman kita yang tinggal di pinggir sungai gitu. Betul. Ketika arus itu menjadi deras, itu kan menjadi bahaya. Betul. Nah, itu sendiri juga masih belum punya jalan kita sebagai salah satu bagian dari pemerintahan daerah Kota Malang, bagaimana kemudian untuk memberikan perspektif yang baik kepada teman-teman, kemudian sehingga mereka akhirnya mau keluar dari tempat-tempat yang berbahaya seperti itu, sehingga ini mungkin jadi PR kita ke depan, itu sih. Betul. Karena DPRD kan juga wakil rakyat iya, ya Ibu ya. Sebenarnya kita kan sama bagian dari masyarakat juga, cuman berkesempatan untuk duduk di sini aja. Gitu dan sih. juga pastinya mendengarkan aspirasi dari masyarakat sekitar ya. Harus. Dan tentunya kalau misalnya kalau program-programnya dari Kota Malang juga banyak sekali yang mendukung untuk infrastruktur maupun untuk isu-isu prioritas lainnya Ibu. Nah, kolaborasinya antara pemerintah Kota Malang sama DPRD atau mungkin sama stakeholder-stakeholder lainnya ini seperti apa Ibu? Jadi pastinya kita ini kan namanya juga manusia yang sama-sama sedang belajar. Betul. Nggak mungkin kita juga menentukan sebuah kebijakan itu tanpa analisa dan kajian gitu. Sehingga apalagi Kota Malang ini kan banyak sekali institusi pendidikan ya. Betul. Kampus itu ada 64, kan banyak ya. Apalagi kampusnya juga bukan kampus yang main-main, kampus yang bagus semua gitu, sehingga di situ kami melihat bahwa memang kolaborasi antara pemerintahan daerah Kota Malang yang terdiri dari kami, legislatif dan eksekutif itu butuh kemudian kerjasama lintas sektoral. Salah satunya adalah dengan akademisi gitu. Nah, di situ juga kita kemudian menyampaikan barangkali akademisi ini kan orang yang pintar-pintar ya. Pasti mereka punya analisa tertentu lah bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Malang. Karena pasti mereka melihat kita ini sebagai sebuah fenomena yang kemudian harus diselesaikan gitu, seperti puzzle. Betul. Gitu. Jadi saya pikir itulah kita harus bagaimana bekerja sama dengan para akademisi untuk bisa memetakan permasalahan di Kota Malang dan menemukan solusinya bersama-sama. Gitu sih. Mungkin ada contoh Ibu yang sudah dilakukan? Kayak contoh misalnya kayak kemarin untuk banjir contoh ya, itu kan kita juga ada analisa dan kajian dari Brawijaya kalau nggak salah itu ya. Bagaimana cara mengatasinya, kemudian butuh titik-titik apa saja kayak gitu. Kemudian butuh infrastruktur seperti apa sih untuk kemudian menyelesaikan permasalahan itu. Dan di tahun 2025 ini alhamdulillah untuk menyelesaikan beberapa titik banjir yang ada di Soekarno-Hatta, genangan-genangan itu kita dapat anggaran dari provinsi gitu. Nilainya juga lumayan. Jadi kita juga mempunyai kewajiban untuk punya anggaran pendampingan, sehingga kita berharap salah satu titik genangan itu bisa terselesaikan di tahun depan. Baik. Apalagi kalau Jalan Soekarno-Hatta ini jalan yang sangat padat ya, sekali, Bu padat ya. banget kan, karena banyak kampus juga di sana. Betul, pasti. Betul sekali, Bu. Tentunya kita juga berharap semoga di daerah-daerah lainnya mungkin ya, itu juga makin bisa diperbaiki lagi begitu Ibu ya. Nah, kalau misalnya dari pandangan Ibu sendiri, kalau soal langkah konkret yang pastinya bakal dilakukan sama DPRD Kota Malang untuk mengatasi isu-isu seperti ini juga seperti apa Ibu? Pastinya karena tugas fungsi kami ini ada 3. Yang pertama itu adalah legislasi, yang kedua itu adalah budgeting, dan yang terakhir itu adalah pengawasan. Inilah yang akan kita kerjakan gitu. 3 fungsi ini betul-betul kita laksanakan dengan baik. Karena memang bagaimanapun eksekutor dari kebijakan itu kan pemerintah kota yang kemudian dimotori oleh Bapak Wali Kota. Nah, kami hanya tinggal melihat bagaimana
kemudian kebijakan politik itu tertransformasi ke kebijakan anggaran ketika budgeting. Nah, banyak sekali program-program dan kebijakan-kebijakan yang kemudian kita slotkan di sana, bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, kemudian selanjutnya tinggal kita mengawasi. Langkah konkretnya mungkin itu, jadi bagaimana kita kemudian sering kemudian turun ke bawah bersama masyarakat, melihat kondisi konkretnya itu gimana sih, beneran nggak sih banjirnya atau genangannya sudah terselesaikan gitu. Nah itu yang perlu kita sama-sama lakukan. Sebetulnya bukan untuk kemudian mengkritisi keras, tidak, tapi kita membantu dan bersinergi bagaimana supaya pemerintahan daerah Kota Malang ini jalan dengan baik. Eksekutornya sudah ada, bagiannya siapa, tinggal kami yang mengawasi. Oke, sudah dieksekusi ya, coba sih kita lihat nanti kalau hujan kira-kira genangannya gimana, turun nggak ininya, mungkin debit airnya banyak nggak masih genangannya, cepat nggak surutnya. Nah itu yang mesti kita lakukan. Jadi sebetulnya kalau saya melihat di mungkin beberapa tahun sebelumnya dan di beberapa daerah lainnya mungkin seperti kita head to head dengan eksekutif, padahal sebenarnya enggak. Kita itu adalah bagian dari pemerintahan daerah Kota Malang yang harus terus bersinergi dan berkoordinasi. Itu sih. Betul sekali Ibu ya, keren sekali. Ini padahal katanya tadi lagi kurang sehat Ibu, tapi jawabannya malah sangat keren sekali ini hari ini. Tentunya lupa pasti kalau udah ngobrol kayaknya. Oh iya, betul Ibu ya. Dan pastinya ada program ataupun kebijakan dari pemerintah Kota Malang yang mungkin sekarang lagi diprioritaskan bersama DPRD, itu apa aja programnya? Iya, jadi di tahun 2025 ini kita sedang akan melaksanakan perhelatan yang besar, yang itu kemudian bisa membawa nama Kota Malang menjadi baik ya, lebih baik lagi dengan nilai poin plus lagi gitu, yaitu Porprov di tahun 2025. Ini saya sangat excited sekali karena bagaimanapun Kota Malang menjadi tuan rumah. Ini kesempatan kita untuk membuktikan kinerja kita bersama-sama kepada Jawa Timur, bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan olahraga itu dengan baik. Nah, itu yang nanti kita jadikan ini. Kemudian yang kedua itu pastinya tetap pendidikan dan kesehatan ya. Pendidikan selain dari infrastruktur tadi yang saya sampaikan di awal, tentu saja sebagai pelayanan dasar terhadap masyarakat itu adalah pendidikan dan kesehatan gitu. Jadi nanti di 2025 itu program yang baik untuk masyarakat yang sudah sustain itu sudah berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya itu adalah UHC. Dan saya sangat apresiasi karena memang concern kita sama, baik itu dari eksekutif maupun legislatif, untuk bisa melayani masyarakat di bidang kesehatan. Jadi kita membayarkan premi untuk seluruh lapisan masyarakat asalkan teman-teman itu mau ditempatkan di kelas 3 untuk BPJS. Karena memang saat ini memang premi yang sanggup untuk dibayarkan untuk sekian banyak itu di kelas 3. Sehingga itu yang saya sangat apresiasi bisa sustain sampai dengan tahun depan, sehingga masyarakat Kota Malang tidak perlu lagi memikirkan tentang biaya kesehatan. Gitu. Kalau sakit udah nggak bingung lagi, sehingga kita bisa mengurangi beban masyarakat kan. Biasanya kalau kita hidup sehari-hari, aduh kalau sakit tuh takut biayanya gitu. Tapi karena sekarang sudah UHC masih jalan, sehingga itu meringankan. Jadi masyarakat bisa berkonsentrasi untuk yang lain. Pun di bidang pendidikan, kami juga sangat concern sekali karena memang ada mandatory spending dari pemerintah pusat sebesar 20%, dan kita sudah lebih dari itu karena memang kita tahu bahwa cukup banyak sekolah di Kota Malang gitu ya, dan kita juga masih menyandang kota pendidikan. Tetapi memang ada beberapa permasalahan yang masih kita perlu selesaikan mengenai anak-anak putus sekolah. Itu. Nah, itu juga kita perlu petakan apakah itu hanya dari faktor finansial saja ataukah faktor lingkungan. Jadi ketika kami turun kemarin mengadvokasi beberapa masyarakat, ternyata bukan finansial saja permasalahannya. Nah, itu harapan kami, kita sama-sama sebagai pemerintahan daerah Kota Malang, khususnya dari Dinas Pendidikan, kemudian bisa memetakan kira-kira masyarakat itu problematikanya apa sih berkaitan dengan pendidikan. Kalau biaya kan kita sudah punya beasiswa ya, walaupun memang belum bisa kemudian menampung semua lapisan masyarakat, tapi paling tidak untuk teman-teman kita yang memang tidak mampu gitu ya, masih punya banyak pertimbangan soal finansial, itu kita sudah berupaya untuk selesaikan gitu. Itu sih Mbak.
Baik Ibu, tentunya kalau misalnya masyarakat ini kan sangat berpengaruh sekali dalam proses pembuatan kebijakan daerah itu Ibu. Nah kalau boleh tahu proses lebih detailnya ini seperti apa Ibu? Kan mungkin setelah kita advokasi dengan masyarakat, apakah prosesnya langsung jadi gitu kan tidak mungkin tentunya. Nah itu bagaimana prosesnya kalau dari DPRD sendiri Ibu? Jadi sebetulnya masyarakat tuh punya pintu banyak sekali untuk bisa menyuarakan aspirasinya. Tidak hanya kepada DPRD, selaku wakil rakyat. Kalau DPRD sendiri, kita punya mekanisme reses. Jadi setahun tuh 3 kali kita melakukan reses, bertemu dengan masyarakat, itu bebas. Kita mau ketemu masyarakat yang tidak masuk dalam komunitas manapun, atau kita mau ketemu tokoh masyarakat, atau kita mau ketemu kelompok-kelompok tertentu, itu juga bebas gitu. Tergantung sasarannya, tergantung kita. Asalkan dari kelompok-kelompok yang sudah kita tentukan itu, kita sudah tahu kira-kira kita tuh mau mencari aspirasi soal apa itu. Nah itu juga dilakukan oleh kita, tetapi tidak lupa juga, saya kira ini pun sama juga teman-teman yang ada di DPRD Kota Malang periode saat ini, pasti mereka sering melakukan komunikasi turun ke bawah ke masyarakat gitu ya, melihat kondisi sebenarnya itu seperti apa. Sebetulnya proses pengawasan itu bisa kita lakukan setiap hari kok. Ketika kita keluar rumah, kita melihat situasi sekitar, kita berkecimpung di dalam paling tidak level kecil ya, artinya unit terkecil, misalnya RT kita sendiri, itu kan kita sudah bisa banyak menemukan permasalahan sebetulnya. Nah itu yang mungkin bisa kita lakukan sebagai wakil dari rakyat, lebih peka lagi, lebih sensitif lagi terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan dan lebih aware lagi. Karena memang kita ini dipasrahi suara-suara dari masyarakat yang harus kita perjuangkan. Nah kalau dari eksekutif sendiri, saya pikir juga banyak sekali pintunya, sama dengan kita juga audiensi, kemudian musrenbang, itu kan ada banyak musrenbang tematik juga ada, dan musrenbang itu sudah dilakukan per level, jadi mulai dari kelurahan, kemudian kecamatan, sampai di akhirnya level kota. Itu yang akan membawa seluruh kebijakan dan program yang akan diusung oleh pemerintah kota di tahun berikutnya, seperti itu. Nah kalau boleh tahu Ibu, kan kini kita juga banyak banget Kota Malang ini sebutannya ada kota wisata, ada kota pendidikan, kota sejarah, sekarang ada kota kuliner juga bahkan ya. Tentunya ini banyak sekali juga aspirasi masyarakat yang kita dengar. Ada beberapa masyarakat yang mungkin, duh Kota Malang ini harus transportasinya Ibu, atau pengelolaan sampahnya dulu Ibu, atau ini. Nah ini kan pasti banyak banget Bu yang sudah didengarkan juga. Kalau dari DPRD sendiri bagaimana menentukan dari skala prioritas tersebut? Skala prioritas itu kemudian kan sebetulnya Kota Malang ini sudah punya rencana pembangunan jangka menengah ya, per 5 tahunan. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat kan gitu, kita susun bersama skala prioritasnya seperti apa. Nah, di situ kita bisa memberikan masukan kira-kira mana yang akan kita dahulukan, permasalahan mana yang berat kita hadapi, itu juga kita bisa melakukan skala prioritas. Dan kita juga selalu berkoordinasi dengan para tenaga ahli atau akademisi untuk membantu kami, intinya mengisi cangkir kami supaya penuh gitu, supaya penuh dengan hal-hal yang baik-baik gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan eksekutif, untuk melihat rencana kerja berikutnya itu selama 5 tahun apa. Kemudian kita breakdown di rencana kerja per tahun, seperti itu. Memang banyak sekali, jadi makanya dengan mekanisme ketika paripurna ada pendapat fraksi, itu pun juga sebenarnya menyuarakan seperti apa sih sebenarnya kerja yang harus kita lakukan, kerja-kerja yang harus kita lakukan untuk 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Itu sih. Baik, mungkin dari semua banyak hal juga yang sudah kita dengarkan Ibu, tantangan terbesar ketika menjadi Ketua DPRD Kota Malang periode 2024 sampai dengan 2029 ini seperti apa Ibu? Sebetulnya tantangan terbesar bagaimanapun dengan jabatan yang semakin tanggung jawabnya semakin besar juga, manajemen waktu sih. Itu sih paling saya yang, karena saya bagaimanapun sekarang sudah tidak, tidak mengkoordinir. Kalau dulu saya ketua komisi, koordinirnya cuman 11 orang, sedikit ya. Baik. Jadi itu lebih mudah dan agak segmented juga pekerjaannya, terkotak di kesejahteraan sosial. Kita membicarakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat. Tapi karena sekarang, walaupun sebagai ketua komisi, pastinya kita juga akan tetap mengurusi hal-hal yang lain di luar komisi kita. Tapi saat ini pasti cakupannya lebih luas. Tidak hanya bagaimana kita bekerja di 4 bidang yang menjadi ruang kerja DPRD yang terbagi di komisi A, B, C, dan D, tapi juga pastinya membangun komunikasi dengan jajaran samping. Kemudian
sama-sama pimpinan yang berada di stakeholder masing-masing, di Forkopimda dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali yang harus saya lakukan dalam satu waktu dan lumayan manajemen waktu sih. Kalau menurut saya manajemen waktu yang mungkin saya harus terus belajar ya, bagaimana supaya bisa memfasilitasi semua hal yang sekiranya memang sangat penting, karena apapun yang masyarakat sampaikan tuh nggak ada yang nggak penting gitu. Betul. Semuanya pasti penting gitu. Di samping itu juga ada kerja-kerja komunikasi dengan teman-teman yang setara, contoh misalnya kayak Pak Wali Kota, setara dengan kami DPRD gitu ya, kemudian Bapak Kapolres, dan Rem Dandim dan lain sebagainya, itu sih. Baik, mungkin kalau misalnya dari Ibu sendiri atau dari DPRD Kota Malang bahkan merencanakan untuk bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, apakah mungkin nanti ada advokasi sebulan sekali atau mendengarkan aspirasi masyarakat, itu seperti apa Ibu? Ya, kalau itu sih audiensi pasti tetap akan kita lakukan ya. Kami sangat terbuka sekali dan kami sangat senang sekali apabila masyarakat tuh datang ke kami gitu. Datang ke kami yang pertama memperkenalkan ini loh kantor kita, tempat kita bekerja, menggodok semua aspirasi untuk menjadi kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya dengan mereka datang juga saya berharap nanti DPRD juga mempunyai waktu banyak ya untuk bersentuhan dengan masyarakat di luar reses gitu. Sehingga nanti kami akan koordinasikan dengan teman-teman sejawat, dengan teman-teman DPRD lainnya, bagaimana nanti DPRD ini kemudian bisa lebih memfasilitasi masyarakat, lebih banyak waktu untuk turun bersama-sama, membantu masyarakat untuk mengawasi kebijakan bersama-sama. Kalau untuk spesifik apa yang akan kita lakukan, saya pikir mungkin teman-teman sudah punya konsep yang baik, mungkin itu tinggal nanti kami satukan seperti apa. Tapi yang jelas per fraksi juga saya lihat sudah ada hari fraksi khusus gitu ya, di mana mereka kemudian mengundang para warga masyarakat yang membutuhkan advokasi. Jadi saya pikir itu yang kita tetap harus jalankan, ditambah lagi mungkin nanti ke depannya selain reses juga ada kunjungan-kunjungan ke masing-masing daerah pilihan dari teman-teman, sehingga teman-teman juga akan lebih dekat, mungkin itu sih. Baik, Bu Mia ini kan juga sebelumnya di periode 2019 sampai dengan 2024 sudah ada di DPRD Kota Malang juga nih Bu. Mungkin ada pengalaman atau mungkin yang paling berkesan mungkin dari masyarakat yang menyampaikan tiba-tiba terima kasih ya Ibu karena aspirasi kami sudah didengarkan, seperti itu ada nggak Bu pengalamannya? Jadi waktu itu saya menolong orang sakit. Itu saya beneran kayak gimana ya, karena kan namanya, jadi saya ada satu keluarga gitu ya di dapil saya kebetulan. Waktu itu ketika pertama kali saya kampanye itu saya nggak kepikiran akan bisa menolong satu keluarga itu sampai itu dan menghadirkan, mendistribusikan, bukan saya sih sebenarnya nolong. Jadi karena program itu sudah ada dalam pemerintah daerah, tinggal karena mereka nggak tahu bagaimana caranya nge-reach si program ini kan gitu. Akhirnya dengan kemarin saya ini, beliaunya itu kemudian bisa dapat KIP, si anak ini bisa kuliah. Ternyata nggak lama kemudian bapaknya tuh sakit. Nah sakit itu juga waktu itu kebetulan kan di Kedung Gandang itu ada RSUD ya, ada rumah sakit umum daerah gitu. Jadi paling dekat. Semua warga Kedung Gandang itu saya bilang, pokoknya kalau sakit ke RSUD aja, gitu. Karena bagaimanapun kan itu juga mitra kerja kami, sehingga kami juga sangat percaya dengan direktur yang mengelola dan komunikasi kami juga sangat baik, sehingga pelayanannya tuh pasti prima, gitu. Nah, itu kemudian saya refer ke sana, itu tengah malam, jadi posisi saya juga waktu itu tidak di Kota Malang, jadi waktu itu saya sedang di luar kota, saya sampai nggak bisa tidur waktu itu, tapi alhamdulillah akhirnya beliau bisa dioperasi, singkat kata bisa dioperasi di RSSA gitu. Jadi Bu Direktur nggak tidur, saya juga nggak tidur. Tapi memang setelah itu dapat berapa lama kemudian si bapak ini meninggal dunia gitu. Tapi paling tidak saya lega karena sudah menghantarkan beliau sampai pernah sembuh gitu ya. Terus anaknya juga kuliah dan lain sebagainya. Dan itu menjadi kepuasan tersendiri buat saya, walaupun memang ya nggak ada komunikasi bagaimana-bagaimana, tapi itu jadi kepuasan saya tersendiri bisa nolongin orang gitu. Karena dulu sebelum jadi anggota DPRD nolong orang ya standar-standar aja kan gitu. Tapi kalau kita menjadi wakil rakyat itu kan bisa jadi extraordinary gitu. Kita bisa nolong, bisa
membantu mendistribusikan program itu jadi kepuasan tersendiri sih. Betul, keren sekali Ibu. Itu sih. Dan pastinya kalau masyarakat itu sendiri tadi yang juga Ibu sebutkan, masyarakat ini ada aspirasinya, tapi mungkin tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya ke DPRD. Caranya mencari program itu gimana, dan ada beberapa masyarakat yang nggak tahu, oh ternyata di kota tuh ada program itu ya. Nah itu mungkin itu sendiri juga termasuk menjadi salah satu evaluasi kita ya. Kenapa kok kita ini punya program bagus banyak banget tapi tidak banyak tersampaikan ke masyarakat. Nah itu sih. Betul Ibu. Gitu. Nah apalagi kalau misalnya kemarin Ibu yang di 2019 sampai dengan 2024 tentunya pengalaman di situ yang membentuk bisa jadi ketua DPRD yang sekarang ini kan Ibu ya. Nah mungkin. Nah di 2019 dan 2024 Kota Malang bahkan seluruh dunia ini kan sempat kena pandemi COVID-19. Betul. Nah itu ketika itu tantangannya waktu menjadi anggota fraksi itu seperti apa Ibu? Itu saya banyak mengalami cerita-cerita ya. Jadi ketika pandemi itu ada satu warga gitu yang kemudian ini sampai sekarang sih. Maksudnya kalau misalnya saya jadi orang tua tersebut, mungkin saya sendiri juga akan shock gitu ya. Jadi memang karena waktu itu memang SOP dari pandemi itu kan masuk rumah sakit, kemudian di swab dulu ya Bu ya? Di swab dulu, itu kan pasti ada prosedur untuk pandemi COVID. Jadi saya waktu itu dilapori, itu juga saya nggak bisa tidur juga itu sampai malam gitu ya, karena kontak-kontakan. Jadi beliau masuk ke rumah sakit, sebuah rumah sakit di Kota Malang, dalam kondisi sakit memang, dan kebetulan sakitnya itu pernafasan. Gitu. Jadi pasti kan ada prognosis atau diagnosa ke sana gitu ya, curiga ke sana gitu. Nah itu kemudian ternyata si anak ini tidak bertahan dan orang tuanya tuh minta sebetulnya tidak mau dimakamkan secara SOP COVID gitu. Tapi kan nggak bisa. Nah itu disitulah saya kemudian merasa bahwa oh ternyata seberapapun kita diberikan amanah dan tanggung jawab itu kita masih nggak berdaya loh menghadapi sebuah kondisi di mana yang seharusnya nih orang tua tuh kepengen peluk anaknya waktu nggak ada, itu kita nggak bisa nolong gitu loh. Nah itu di situ yang masih menjadi catatan saya juga, artinya itu yang membuat saya selalu ingat bahwa seberapa tinggi pun kita itu dapat jabatan, dapat amanah, itu ada di satu titik di mana kita tuh pasti nggak berdaya. Gitu. Itu jadi itu yang selalu mengingatkan saya, itu masih terbayang-bayang sih sampai sekarang. Itu sih yang jadi catatan saya sampai sekarang. Betul. Tapi itu juga hal yang nggak bisa kita kontrol ya Ibu ya. Iya, makanya itu. Nah, kalau dari harapan Ibu kepada masyarakat Kota Malang dalam berpartisipasi mungkin dalam proses pembangunan, tentunya dari aspirasi mereka itu seperti apa Ibu? Kalau masyarakat memberikan aspirasi harapannya khusus untuk saya sendiri, mungkin nanti ke depannya saya bisa kemudian lebih bisa banyak mendistribusikan program, baik itu kalau dari kota mungkin akan lebih mudah bagi kami sebagai anggota DPRD ya, karena bersama-sama dengan eksekutif untuk mensosialisasikan program yang ada di pemerintah kota. Tapi harapan kami bisa berbuat lebih banyak lagi dengan mendistribusikan program yang ada di pusat, di provinsi mungkin, sehingga masyarakat Kota Malang itu tidak hanya bergantung dari kebijakan yang memang didanai tidak begitu banyak kan. Kalau anggaran kita kan pasti terbatas, satu kota hanya 2, sekian triliun gitu. Nah kami berharap walaupun memang anggaran kami slotnya segitu, tapi kami bisa berbuat lebih dengan kemudian mendistribusikan program-program yang ada di pusat dan di provinsi untuk masyarakat Kota Malang. Itu sih. Baik, mungkin ada pesan-pesan Ibu kepada masyarakat Kota Malang sebelum kita menutup podcast pada hari ini? Oke. Teman-temanku semuanya yang ada di Kota Malang, kami dari DPRD Kota Malang berharap selama masa kerja kami 5 tahun ke depan, kami selalu diberikan support supaya tetap amanah, istiqomah, dan pastinya husnul khotimah setelah kami selesai menjabat. Dan kami juga berharap masyarakat tidak lelah-lelahnya memberikan feedback dan juga support berupa evaluasi dan kritik membangun untuk kami semua, karena bagaimanapun kami ini juga manusia, kami ini juga masyarakat seperti jenengan-jenengan semua yang masih membutuhkan poin-poin penting supaya kami dapat bekerja lebih baik lagi. Pastinya kami juga berharap kami bisa melayani masyarakat dengan baik, dengan maksimal, sehingga kami juga bisa menyampaikan amanat masyarakat yang dititipkan kepada kami sebagai wakil rakyat dengan baik selama 5 tahun ke depan.
Baik, luar biasa sekali Bu Mia. Terima kasih sudah Iya, hadir di podcast makasih. kita pada hari ini. Padahal Iya. dengan keadaan yang mungkin agak kurang sehat, Ibu. Nggak Kami apa-apa, mohon udah maaf. oke, udah oke kok. Kami mohon maaf Iya, sekali dan terima mengucapkan kasih. terima kasih yang banyak sekali. Sama-sama. Juga udah sharing sama teman-teman Nawak Ngalam juga. Dan Nawak Ngalam itu tadi podcast kita pada hari ini. Saya Anya Farasya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.